Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan DTA tentang akhlak. Kemarin kan kita belajar tentang syaja'ah dan apa sih itu? Dan khusyuk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jujur. Kalian sudah tahu kan, sikap jujur adalah salah satu sifat yang harus kalian kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, dalam bahasa, jujur ini disebut juga asidik, yang artinya mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi nggak ditambahkan atau dikurangi kata-katanya, atau misalkan kejadiannya tidak dilebih-lebihkan, kayak gitu. Jadi jujur apa adanya. Nah, di halaman 20 kalian bisa membaca tentang jujur. Nah, kalau di sini sebagai orang iman, kita harus selalu mengutamakan kejujuran dan menampilkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi di awal, bahwa jujur ini diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Karena orang jujur adalah orang yang sangat dihormati, disegani, dan juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada orang yang jujur, pasti di bumi ini bakal kacau balau ya. Banyak yang kan gara-gara ketidakjujuran seseorang akan salah paham dengan kita, kayak gitu. Nah, di sini ada tentang dalil jujur, ada dari hadis. Lalu kalian akan membuka di halaman 21. Ini jujur dalam berbagai aspek. Bisa jujur dalam perkataan atau dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Kalian bisa membacanya. Di sini juga ada kisah tentang orang yang jujur, di mana kalian bisa mengambil hikmahnya ya, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah pembahasan tentang amanah. Nah, di halaman 24 ini, amanah dapat diartikan sebagai terpercaya. Kadang ada orang misalkan nih ya, wah orang ini amanah berarti artinya terpercaya, kayak gitu. Nah, sikap amanah merupakan perwujudan dari sikap perbuatan sidik atau jujur. Ketika seseorang itu berbuat jujur, maka seseorang itu pun termasuk ke dalam orang yang amanah, karena dengan tidak melebih-lebihkan atau mengurangi cerita, seseorang itu sudah disebut orang yang terpercaya, kayak gitu. Nah, maksudnya sifat jujur yang erat kaitannya dengan ucapan dan perbuatan akan timbulnya kepercayaan. Jadi kalau misalkan orang nih yang memiliki sifat jujur, pasti sudah termasuk ke dalam orang yang memiliki sifat amanah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan amanah ini lawan katanya adalah khianat. Kalian boleh membuka ya di halaman 24. Terus, amanah dalam ucapan. Misalnya ketika kamu tidak masuk sekolah karena suatu sebab atau misalkan ada alasan. Temanmu memberitahumu bahwa besok akan ada ulangan mata pelajaran akhlak misalkan. Besoknya ternyata benar. Nah, ucapan temanmu ini adalah termasuk ucapan yang jujur atau termasuk ucapan yang amanah karena memberitahukan sesuatu yang benar adanya. Ini mah bukan pas kamu tuh lagi nggak masuk nih sekolah, terus kata teman kamu besok ada ulangan matematika, ya ternyata ngeprank atau ngebohongin. Nah, itu bukan termasuk ke sikap amanah. Lalu adapun sikap aman dalam perbuatan, misalnya ketika kamu menitipkan uang kepada orang lain, misalkan dapat kamu nitip uang nih 1.000 ke teman kalian. Nah, ternyata teman kalian itu memberikannya cuma 500. Nah, otomatis teman kalian itu nggak amanah atau tidak jujur, kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang yang seperti itu dapat dipercaya atau tidak? Tidak. Makanya amanah ini sangat berkaitan dengan sikap kejujuran dan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga ada dalil tentang amanah, salah satu surat dalam Al-Qur'an maksudnya, di halaman 25. Lalu di sini juga ada tentang berperilaku berakhlak amanah dan kisah orang yang amanah tentunya yang dapat kalian ambil hikmahnya. Tuh. Lalu berkaitan tentang menepati janji.
Nah, menepati janji ini juga termasuk ada kaitannya dengan amanah, karena ketika seseorang menepati janji berarti dia sudah amanah, kayak gitu. Kalian bisa melihatnya di halaman 28 ya. Menepati janji artinya tidak sulaya atau tidak mengingkari janji yang telah dibuat. Nah, seperti halnya kalian dapat sering mendengar mungkin ya, pernah mendengar beberapa istilah bahwa janji adalah utang. Nah, ketika kalian memiliki utang, otomatis itu harus dibayarkan. Nah, seperti halnya juga tentang janji. Janji itu kalau sekiranya kalian tidak bisa menepati, ya udah jangan membuat janji kayak gitu. Nanti bisa dibilang kalian tuh suka harkos atau harapan kosong kayak gitu kan ya. Nah, makanya di sini kalian boleh baca tentang menepati janji. Lalu perilaku berakhlak menepati janji. Nah, janjinya ini ada termasuk ke dalam beberapa kategori. Di sini ada janji kepada Allah misalkan. Nah, dengan kalian melakukan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kalian melakukan pekerjaan yang syirik, nauzubillahi min dzalik, berarti kalian sudah tidak menepati janji bahwa ada Tuhan selain Allah kayak gitu. Lalu janji kepada sesama manusia. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalian suka berbuat janji ya. Misalkan ke teman kalian, besok aku mau ngejajanin kamu, atau ya udahlah besok pinjam pulpennya aku kasih pinjam. Itu kan salah satu perbuatan janji ya. Lalu di sini juga ada kisah tentang orang yang menepati janji yang bisa kalian ambil hikmahnya. Untuk hari ini kegiatan akhlak cukup sekian. Silahkan kalian baca, lalu fotokan, dokumentasikan, dan kirim di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.